Selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat mengenai peristiwa yang sangat menyedihkan di akhir tahun 2023 lalu, di mana ada seorang perempuan bernama Lisna itu ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri, sudah meninggal dunia di rumahnya di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Pada saat itu aku melihat berita awalnya bahwa dugaannya dia sengaja mengakhiri diri sendiri karena memang ada bagian yang tipikal dia ada alat untuk terlilit ke atas, ya kalian sudah tahu lah proses untuk dibuat ke arah sana. Tetapi kan ternyata ada banyak kejanggalan dan di beberapa hari lalu, tepatnya di 18 Maret 2024 ya, itu sudah dilakukan rekonstruksi karena sudah ada tersangka. Artinya awalnya dipikir ini adalah karena keinginan Lisna sendiri untuk meninggalkan dunia ini, tetapi ternyata pelakunya adalah sang suami yang bernama Henry Sianturi, usia 34 tahun. Walaupun sampai sekarang menurut keterangan AKP Bram Chandra, Kasat Reskrim Polres Humbahas mengatakan bahwa ini suaminya ini sampai sekarang masih belum mengaku bahwa dirinya adalah yang menghabisi istrinya. Kronologinya seperti apa di hari itu? Kan di awal-awal kejadian yang pertama kali menemukan itu adalah suaminya. Suaminya itu kan ngelihat istrinya sedang begitu, ada kayak jarik ya, begitu bergantung ke atas. Kemudian suaminya teriak-teriak memanggil keluarga, tetangga, tolong istriku kenapa ini? Padahal semua itu adalah acting. Dan pada saat ada keterangan dari Rosinta Nababan, ibunda dari Lisna itu, setelah kejadian tersebut, ibundanya itu ngerasa ini nggak mungkin deh putri saya itu sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apa? Karena tidak ada gejala-gejala yang kalau dia ngerasa udah nggak ada keinginan untuk hidup lagi tuh nggak ada. Dia biasa-biasa aja. Bahkan pada saat Henry Sianturi, suami dari korban ini, setelah kejadian tersebut, kok dia ini nggak ada rasa sedih atau tipikal khas kalau orang kehilangan orang yang disayangi. Makanya ada banyak kejanggalan. Sebulan setelah dimakamkan, makam Lisna itu kemudian dibongkar dan dilakukan otopsi. Dan ternyata betul banget, sudah ditemukan alat bukti yang sangat kuat bahwa Lisna itu meninggalkan dunia ini bukan karena keinginan dirinya sendiri, tetapi adalah karena suaminya. Lantas, untuk menentukan satu orang sebagai tersangka, itu kan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Alat bukti apa nih Anjas dari Kasat Reskrim Polres Humbahas yang menjadikan Henry Sianturi sebagai tersangka? Karena sampai sekarang dia masih belum mengaku loh. Kalau aku lihat dari hasil analisis yang otopsi ini, artinya ini adalah alat buktinya dari keterangan ahli ataupun juga surat ya. Surat itu adalah hasil analisis dari keterangan ahli yang nanti akan dibacakan dalam persidangan. Terus juga ditambah dengan keterangan saksi. Nah, yang pertama kali menemukan Lisna itu kan suaminya, dia teriak-teriak. Jadi sudah sangat detail, sudah sangat jelas sekali bahwa suaminya ini adalah pelakunya. Lantas motifnya apa? Motifnya sampai sekarang sih masih belum clear, tetapi menurut aku ya sudah nggak terlalu rahasia umum kalau kasus seperti ini biasanya itu kalau umumnya adalah karena sakit hati. Tapi kan sakit hati itu sangat general ya. Apakah sakit hati ini karena mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan oleh Lisna menyakiti hati Henry? Karena mungkin di sebagian budaya, sebagian kecil mudah-mudahan ya orang di Indonesia itu masih menganggap perempuan itu adalah kastanya di bawah kedua gitu setelah pria. Artinya perempuan tuh tugasnya cuma ngurusin dapur, sumur, dan juga kasur. Jadi mereka tuh kayak nggak ada harganya gitu loh. Itu kan masih ada juga ya di Indonesia yang menganggap perempuan seperti itu. Karena level dia yang begitu tinggi di mata dirinya sendiri, makanya menganggap kalau istrinya melakukan kesalahan kecil, lantas langsung dibegitukan. Apakah sakit hati karena ucapan dari Lisna? Atau bahkan jangan-jangan karena ada hubungan dengan asmara? Mungkin saja Henry Sianturi ini memiliki wanita idaman lain dan dia tahu dia tidak akan mungkin bisa dipisahkan kalau dipisahkan tuh kan kalau setahu aku di agama, sebagian agama kayak di Kristen ya, itu kan tidak ada perpisahan ya, yang bisa memisahkan mereka tuh adalah maut aja. Jadi tidak ada perceraian. Apakah ini juga mengarah ke sana?
Oke, terus ada keterangan juga dari Kasat Reskrim Polres Humbahas yang mengatakan dalam rekonstruksi kemarin tuh ada 34 adegan, dan 34 adegan ini si tersangka ini masih kelihatan senyum-senyum aja sih. Bahkan dia ngerasa nggak pura-pura bego gitu loh pada saat melakukan adegan-adegan. Dia ngerasa canggung. Ini saya nggak tahu bagaimana. Dia cuman di awal adegan tuh kan dia adalah orang yang pertama kali menemukan istrinya yang sedang seperti itu di belakang rumahnya, dan kemudian dia teriak-teriak. Tapi di bagian-bagian lain dia tuh ngerasa kayak sok-sok lupa gitu. Itu sih yang ngebuat penyidik dan juga keluarga malah semakin curiga, karena di awalnya keterangan dari suaminya itu berubah-ubah, muter-muter, nggak jelas. Ini yang sangat aneh sekali. Terus juga dari AKP Bram Chandra, pasal yang dikenakan untuk sang suami ini adalah pasalnya nggak main-main, pasal 340, pembunuhan berencana, yang hukumannya itu ada 3 possibilitiesnya: hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Menurut aku sih ini sudah clear adalah direncanakan ya, karena kalau sudah sampai dia jago banget, ini udah hampir nggak ketahuan loh, karena kan setelah 1 bulan baru makamnya digali dan dilakukan otopsi. Kalau seandainya ini tidak dilakukan otopsi, agak sulit sekali untuk menetapkan dia sebagai tersangka. So, sekali lagi terbukti bahwa kasus seperti ini pada umumnya itu adalah pelakunya orang-orang dekat. Jadi pelajaran nih buat kita semuanya. Don't take it for granted. Mentang-mentang kita bersama orang yang dekat, keluarga dan sebagainya, kita ngerasa aman, nggak juga. Karena kita lihat banyak kasus yang seperti ini umumnya dilatar belakangi dari ya hal-hal sakit hati, dan pelakunya adalah orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Hati-hati buat kalian semuanya. Bye.